Pagi ini saya bicara tentang kemurahan Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 27 ayat 4. Mazmur pasal 27 ayat 4. Sudah dapat saya baca. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Katakan amin. Saudara, hidup kita itu sebetulnya hanya kemurahan Tuhan. Kalau saudara bisa berusaha, bisa berkeluarga, bisa dagang, itu kemurahan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita bisa diberkati, bahkan kalau kita bisa punya masa depan yang pasti, itu juga karena kemurahan Tuhan. Semakin kita mengenal kemurahan Tuhan, semakin kita mengenal diri kita siapa. Jadi untuk mengenal diri kita, siapa diri kita harus melihat kepada kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang besar. Maksudnya apa? Yesus pernah menggambarkan tentang orang yang punya hutang yang sangat besar, sehingga karena besarnya hutang itu, dia tidak bisa membayar hutang. Nah, di zaman Yesus, orang yang tidak bisa membayar hutang, itu akan diambil keluarganya atau anaknya, lalu dijadikan budak. Jadi seluruh keluarganya akan menjadi budak. Dia akan kehilangan kebebasan. Dan itu malapetaka terbesar. Dari orang merdeka menjadi budak. Tetapi tiba-tiba raja yang memberi hutang itu berkata, "Kamu aku bebaskan dari hutangmu." Itulah kemurahan. Jadi kemurahan Tuhan ketika kita dibebaskan hutang kita yang tidak terbayar oleh empunya hutang. Apa maksud hutang di sini? Hutang di sini adalah bicara dosa. Dosa adalah hutang terbesar yang tidak bisa kita bayar. Apapun perbuatan, kebaikan, pemberian yang terbesar, itu tidak bisa membayar dosa kita. Jadi dosa adalah hutang yang harus kita bayar dengan hukuman. Setiap pelanggaran satu hukuman. Kalau saudara mengikuti sidang pengadilan, maka di sana setiap pelanggaran, setiap dosa, setiap kesalahan satu pasal. Semakin banyak pasalnya, semakin banyak hukumannya. Nah, itulah dosa. Jadi hutang adalah dosa, dan kita tidak bisa membayar dosa. Jadi dosa adalah sebuah hutang yang terbesar. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa berusaha mengatasi dosa dengan caranya sendiri. Tiba-tiba mereka telanjang. Dan untuk menutupi ketelanjangan, dosa, mereka mengambil daun pohon ara, lalu menutupi ketelanjangan mereka. Tapi itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu tidak mengatasi dosa. Lalu Allah turun mengambil seekor domba, lalu diambil kulit domba. Nah, kulit domba inilah yang dipakai Allah untuk menutup ketelanjangan Adam dan Hawa. Kulit domba adalah bicara Yesus. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati di kayu salib. Nah, kematian Yesus itu mengcover, menutup, menghapus, melunasi semua dosa kita. Katakan amin. Selama ribuan tahun manusia berusaha mengatasi dosa dengan sendiri. Di India, di Timur Tengah, di Eropa, orang berusaha mengatasi dosa dengan sesajen, ya, dengan persembahan-persembahan. Kalau saudara ke Pangandaran masih ada sisa-sisa agama zaman dulu. Setiap tahun ada pesta laut. Nah, mereka melarung
kepala kerbau, nasi tumpeng, dan lain sebagainya itu persembahan dilarung di laut. Untuk apa? Untuk berdamai dengan dewa. Nah, itu semua adalah cara-cara manusia untuk mengatasi dosa. Tetapi tidak bisa. Dosa adalah hutang yang tidak bisa terbayar. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, salib Yesus menghapus dosa kita. Salib Yesus melunasi hutang dosa kita. Semua dosa kita dihapus, tidak terkecuali. Itulah arti kemurahan Tuhan.